Kali ini Mimin bakalan ceritain drama Korea terbaru yaitu Crash Course in Romance. Penasaran kan gimana ceritanya? Langsung saja kita mulai. Cerita ini berlatar belakangkan tentang sebuah akademi terkenal dan menjadi incaran dari para siswa untuk bisa mendaftar di akademi tersebut. Nama akademi tersebut adalah Akademi Pride, di mana di sana ada guru matematika yang cerdas bernama Choi Chi-yeol. Nam Hae adalah seorang siswa sekolah menengah dan merupakan putri dari seorang mantan anggota tim nasional bola tangan dan sekaligus pemilik bancan terbaik saat ini yaitu Nam Haeng Seon. Nam Hae adalah siswa yang lemah dalam pelajaran matematika dan dia juga tidak mendaftar di akademi manapun dan hanya mengandalkan kemampuannya dengan belajar mandiri. Setelah pulang sekolah, kebanyakan siswa mengikuti pelajaran tambahan seperti mengikuti pelajaran matematika di Akademi Pride, tetapi berbeda dengan Nam Hae yang sibuk membantu Nam Haeng Seon yang mengelola sebuah restoran makanan yang bernama Bancan Terbaik Bangsa. Pada saat Choi Chi-yeol pulang ke rumahnya, salah satu siswanya di akademi menyusup masuk ke rumahnya dan kemudian Choi Chi-yeol memanggilkan taksi untuk siswa tersebut. Tetapi sebelum siswa tersebut masuk ke taksi, dia tiba-tiba memeluk Choi Chi-yeol dan ada seseorang yang memotret kejadian tersebut dan mengekspos ke berita tentang kejadian tersebut dan memfitnah Choi Chi-yeol sebagai guru yang mengencani salah satu muridnya. Kejadian ini memberikan efek yang buruk untuk nama baiknya sebagai guru terbaik. Ditambah lagi siswa tersebut mengkonfirmasi di SNS pribadinya bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Efek dari berita ini mengakibatkan dirinya harus masuk rumah sakit karena kondisi yang tidak sehat karena kurang tidur dan kurang gizi. Hal ini juga disebabkan karena sebenarnya dia menyimpan masalah masa lalu yang membuatnya khawatir, seperti tidak bisa makan dengan baik dan tidur dengan nyenyak di rumahnya karena dia memimpikannya salah satu siswanya. 저 이것 좀 풀어주세요. Di saat dia sedang menunggu asistennya, dia salah sangka kepada paman Nam Hae memotret dirinya yang mengakibatkan keributan di rumah sakit dan Choi Chi-yeol merampas handphone paman Nam Hae dan membawanya kabur tetapi dengan sigap Nam Haeng Seon mengejar. Tetapi setelah handphonenya terlempar ke lantai, Choi Chi-yeol melarikan diri. Di sekolah Nam Hae tidak puas dengan hasil ujiannya karena dia berada di posisi yang kedua dan merasa iri dengan teman-temannya karena mereka mengikuti akademi dan juga para orang tua selalu menjemput dan peduli kepada anak-anaknya. Dan berakhir dengan pertengkaran dengan Nam Haeng Seon dan pergi meninggalkan rumah. Di sana terlihat mereka menceritakan masa lalu mereka. Ternyata Nam Hae bukanlah ibu dari Nam Haeng Seon. Nam Haeng Seon adalah bibinya. Saudara Nam Haeng Seon pada masa dulu meninggalkan anaknya Nam Hae di kedai milik ibunya. 맞아. 잘못했어. 사과는 쿨하게 받아줄게. Dan meminta pada Nam Haeng Seon agar dia bisa masuk ke Akademi Pride. 끊어줬어. 일타 채취할 거. 일타 채취할? Di sisi lain, asisten Choi Chi-yeol berusaha mencari makanan yang bisa dimakan olehnya, dan berakhir dengan membeli di restoran milik Nam Haeng Seon dan membeli beberapa makanan untuk bisa dimakan oleh Choi Chi-yeol. Episode ini diawali dengan flashback cerita Choi Chi-yeol yang dahulunya terbiasa makan di restoran ibu dari Nam Haeng Seon di saat dia berjuang untuk mencapai cita-citanya. Pada saat itu juga dia kehilangan ayahnya. Di saat masa tersulitnya ini, ibu dari Nam Haeng Seon selalu bersikap baik kepadanya dan menawarkan makan kepadanya. Di waktu yang sama tiba-tiba Nam Hye muncul di depan restoran mereka dengan hanya membawa sepucuk surat yang berpesan untuk merawat Nam Hae. Di saat ibu Nam Haeng Seon mengejar ibu Nam Hae yang tidak bertanggung jawab terhadap Nam Hae, ibu Nam Haeng Seon meninggal karena tertabrak mobil. Kehidupan Nam Haeng San berubah drastis setelah ditinggal oleh ibunya,
karena dia harus merawat adiknya seorang penyandang autis dan keponakannya, Nam Hae, yang masih kecil sehingga dia memutuskan untuk berhenti menjadi anggota tim nasional dan memulai hidup baru. Nam Hae kecil sudah mulai masuk taman kanak-kanak dan merasa iri bahwa semua teman-temannya dijemput oleh ibunya. Pada suatu hari dia meminta kepada Nam Haeng Seon untuk menjadi ibunya, dan mulai dari hari itu, Nam Hae menganggap bibinya sebagai ibunya. Kembali ke masa sekarang, Nam Haeng San mendatangi Akademi Pride untuk mencari informasi mengenai persyaratan masuk akademi tersebut. Hal ini sesuai dengan permintaan dari Nam Hae sebelumnya. Tetapi, untuk masuk akademi tersebut tidaklah mudah karena harus mengikuti berbagai macam tes. Di sisi lain, Choi Chi-yeol menemui dokter pribadinya mengenai kondisi yang dialaminya setelah memakan makanan dari restoran Nam Haeng Seon yang membuat dia menangis saat memakannya dan menghabiskan makanan tersebut padahal dia menderita gangguan makan dan tidur karena obsesi dan rasa cemasnya untuk menjaga posisinya tetap menjadi yang terbaik. Hari Choi Chi-yeol menjadi bahagia karena dia bisa tidur dengan nyenyak semalam karena dia makan dengan baik tanpa merasakan sakit perut seperti sebelumnya. 오케이. T는 이가 되겠지? 명강이야. 아, 말참. Saat di kantor dia menanyakan kepada asistennya tentang restoran Nam Haeng Seon dan mengajak asistennya untuk makan di sana. Sepulang kerja, Choi Chi-yeol dan asistennya sampai di restoran yang dimaksud. Tepat saat membuka pintu restoran, Choi Chi-yeol terkejut melihat Nam Haeng Seon dan langsung kabur dari restoran tersebut. Sesampai di rumahnya, Choi Chi-yeol makan malam dengan makanan dari restoran lain tapi hasilnya seperti biasa, dia merasakan mual dan tidak bisa memakan makanan tersebut dengan baik. Keesokan paginya, Nam Haeng San ikut mengantri untuk pendaftaran di Akademi Pride untuk Nam Hae dan dengan bahagianya dia langsung memberi kabar kepada Nam Hae bahwa Nam Hae bisa ikut belajar dengan siswa lainnya di akademi yang dia inginkan. Di saat pulang ke restoran, Nam Haeng San bertemu dengan Choi Chi-yeol yang sedang membeli makanan tapi Nam Haeng San tidak menyadarinya karena Choi Chi-yeol memakai topi dan kacamata. Setelah membeli makanan tersebut, Choi Chi-yeol makan dengan lahap. Di sisi lainnya, siswi yang sebelumnya digosipkan sebagai pacar Choi Chi-yeol sedang dalam perjalanan pulang tapi tiba-tiba seseorang yang tidak diketahui melemparkan benda berbentuk seperti kelereng ke arah kepala siswa tersebut yang mengakibatkan siswi tersebut pingsan. Sedangkan, Choi Chi-yeol berkunjung lagi ke restoran Nam Haeng San untuk membeli makanan dan memberikan handphone baru dengan alasan bahwa handphone tersebut adalah pemberian salah satu temannya. Saat pergi ke toko buku, Choi Chi-yeol bertemu dengan teman lamanya yang merupakan salah satu guru di sekolah Nam Hae. Bukannya pertemuan yang hangat tapi temannya tersebut mengungkit masa lalu Choi Chi-yeol dan tentang seorang siswa yang meninggal, dan temannya tersebut menyalahkan Choi Chi-yeol atas kematian siswa itu. Saat di perjalanan, Choi Chi-yeol hampir menabrak seorang siswa yang mirip dengan siswa yang meninggal yang dimaksud oleh temannya dan dia mulai merasa cemas dan teringat akan siswa tersebut, di mana dia teringat kejadian ketika dia memarahi siswa tersebut. 이건 아니잖아요. Kemudian, Choi Chi-yeol berkunjung ke tempat rumah abu siswa yang dimaksud. Kelas pertama Nam Hae di Akademi Pride dimulai dengan menyenangkan dan sangat terkesan dengan cara mengajar Choi Chi-yeol. Karena bahagianya, Nam Hae terus bercerita kepada Nam Haeng Seon tentang yang dia rasakan terhadap kesan pertamanya dalam mengikuti pelajaran tersebut. Sepulang mengajar, Choi Chi-yeol langsung bergegas ke restoran Nam Haeng Seon dan membeli beberapa makanan lagi. Saat sedang memilih lauk yang akan dibeli, Ibu Nam Hae mendekati Choi Chi-yeol dan mengembalikan handphone yang sebelumnya diberikan.
Tetapi secara tiba-tiba Paman Nam Hae menyadari bahwa Choi Chi-yeol adalah orang yang merusak handphonenya dan Nam Haeng Seon langsung membuka kacamata dan topi yang digunakannya dan kemudian mulai memarahi Choi Chi-yeol. Tetapi secara tiba-tiba kaca restoran pecah karena ulah seseorang yang tidak dikenal dan menggunakan alat yang sama seperti sebelumnya saat membuat siswa yang digosipkan dengan Choi Chi-yeol, yaitu menggunakan benda bulat seperti kelereng.